Di kesempatan ini saya akan menjelaskan pernyataan si Philips Mentova bahwa jemaat yang menyimpang sehubungan dengan persepuluhan disebut Kristen mental komunis. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang sulit, sukar, tapi perlu, sebab ini adalah bagian dari hidup kudus dan tulus. Bagian, bukan segalanya, salah satunya. Judulnya yang saya angkat hari ini adalah kebenaran dalam batin tentang persepuluhan. Tapi ditulis perpuluhan karena ini yang biasa didengar di telinga orang. Dan di ayat sini dikatakan kamu telah menyimpang. Saya akan tunjukkan 3 mentalitas Kristen. Dan 2 diantaranya menyimpang. Dan kalau kita terkena dengan apa yang dijabarkan, ketahuilah bahwa Allah sedang berbicara kepada hati setiap kita. Kembalilah kepada Tuhan. Dari 3 ini 2 diantaranya menyimpang. Yang terakhir nanti, itulah yang Tuhan inginkan. Mari kita kembali ke sana. Yang pertama, mentalitas apa? 3 mentalitas orang Kristen. Yang pertama, Kristen komunis. Anda bisa catat ini semuanya. Kristen komunis adalah tipe orang Kristen yang punya mental begini dan berpikiran yang salah atau berpikiran picik. Di video tersebut, si Philips menyampaikan topik sehubungan dengan persepuluhan. Konon, katanya sulit, sukar, tapi perlu, sebab ini bagian dari hidup kudus dan tulus. Kalau sulit, sukar, kenapa dipaksakan dengan dalil bagian dari hidup kudus dan tulus? Begitulah cara iblis berupaya mencari celah untuk mencari keuntungan. Baik, mari kita baca proses perjanjian hukum Taurat itu terjadi antara Allah dengan bangsa Israel. Kita baca Keluaran 19 ayat 3-8. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan bersuruh dari gunung itu, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Jadi di ayat 3 tersebut dikatakan Allah mengatakan kepada keturunan Yakub atau bangsa Israel. Jadi tidak dikatakan kepada semua bangsa-bangsa seperti Mesir, termasuk si Philips dari bangsa Indonesia dan para pendeta upahan lainnya. Ayat 5, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu, bangsa Israel, akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa atau dari antara bangsa lainnya. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ayat 6, kamu, bangsa Israel, akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ayat 7, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa Israel itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa Israel tersebut kepada Tuhan. Jadi dalam perjanjian itu dikatakan jika bangsa Israel mendengarkan firman Allah dan berpegang pada perjanjian hukum Taurat itu, maka bangsa Israel menjadi harta kesayangan Allah dari antara segala bangsa atau di antara bangsa-bangsa lainnya. Nah, apa saja perintah dan ketetapan dalam perjanjian hukum Taurat yang Musa terima di Gunung Sinai tersebut? Kita baca Imamat 27 ayat 30-34. Dikatakan,
Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Ayat 31, tetapi jikalau seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Ayat 32, mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Ayat 34, perhatikan. Itulah perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi perintah memberikan persembahan persepuluhan adalah bagian dari perjanjian hukum Taurat yang Musa terima di Gunung Sinai, seperti yang dinyatakan di Keluaran 19 ayat 1 sampai 8 tadi. Kita baca Ulangan 5 ayat 1 sampai 3. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Ayat 2, perhatikan. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita, bangsa Israel. Ayat 3, bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Apakah si Philip Mentopa hadir saat itu di Gunung Sinai untuk mewakili bangsa Indonesia? Jika si Philip masih ragu atau tidak percaya dengan pernyataan Tuhan, kita baca Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Dikatakan, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub atau bangsa Israel, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ayat 20, perhatikan. Allah tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi perjanjian hukum Taurat yang Musa terima di Gunung Sinai tersebut bersifat mengikat antara Allah dan bangsa Israel. Nenek moyang Israel dan para gembala, pendeta atau pastor upahan dari bangsa-bangsa lain seperti Philips dari bangsa Indonesia tidak dilibatkan dalam perjanjian tersebut. Jadi memberi persepuluhan wajib atau suatu keharusan bagi bangsa Israel. Jika ada dari bangsa Israel tidak memberi persepuluhan, Imamat 27 ayat 31 katakan, mereka dikenakan denda dengan menambah 1/5. Mari kita baca di mana Allah berurusan dengan bangsa Israel di zaman Nabi Maleaki. Kita baca Maleaki 1 ayat 1 dan Maleaki 3 ayat 6 sampai 12. Ayat 6, Aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub, bukan Israel rohani, tidak akan lenyap. Ayat 7, sejak nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku. Ayat 8, namun kamu menipu aku. Ayat 9, kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ayat 10, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Ayat 12, perhatikan. Maka segala bangsa akan menyebut kamu bangsa Israel, bangsa yang berbahagia, sebab kamu bangsa Israel akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam.
Jadi sangat jelas firman Tuhan katakan di ayat 6 dan 7, Tuhan mengingatkan lagi bangsa Israel melalui Nabi Maliaki bahwa Tuhan tidak berubah sejak zaman nenek moyangnya atau sejak Musa menerima perjanjian hukum Taurat itu di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada nenek moyang mereka pada saat itu. Jika bangsa Israel kembali dan mengikuti perintah Tuhan tersebut, Maliaki 3 ayat 12 katakan, maka segala bangsa termasuk pendeta upahan seperti si Philips dari Indonesia menyebut bangsa Israel bangsa yang berbahagia. Jadi tidak ada alasan bagi para pendeta upahan dari bangsa-bangsa lain atau di luar bangsa Israel mengajar dan memerintahkan jemaat Kristen yang beriman kepada Yesus untuk memberi persepuluhan, termasuk menagih dengan cara menuduh jemaat Kristen sebagai perampok, pencuri, penjahat, penipu, mental, komunis, dan lain-lain. Justru sebaliknya, Yesus katakan di Yohanes 10 ayat 1-13, para gembala atau pastor atau pendeta upahan disebut perampok, pencuri, dan pembinasa. Anda baca di 1 Timotius 1 ayat 6-10, mereka disebut penyesat. Kita baca pesan Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani atau Yahudi yang sudah menerima Yesus dan hidup dalam hukum Kristus atau dalam perjanjian baru. Ibrani 10 ayat 5-8 dikatakan, karena itu ketika Yesus masuk ke dunia, Ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Ayat 8, perhatikan, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Kita tahu bahwa persepuluhan bagian dari hukum Taurat yang mengikat bagi bangsa Israel. Jadi Yesus tidak menghendaki orang Israel atau orang-orang Yahudi yang sudah menerima Yesus mengikuti peraturan dan ketetapan hukum Taurat seperti korban bakaran, persembahan buah sulung, termasuk persepuluhan adalah bagian dari hukum Taurat yang dulunya mengikat bangsa Israel atau orang-orang Yahudi. Kita baca Efesus 2 ayat 11-19. Ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya, bangsa Israel dan bangsa-bangsa di luar Israel, menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, di dalam Yesus, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya, dalam hal ini bangsa Israel dan bangsa-bangsa di luar Israel, di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bangsa-bangsa lain, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Galatia 3 ayat 13-14 dikatakan, melalui kematian Yesus sebagai orang terkutuk, supaya di dalam Dia atau Yesus berkat Abraham sampai kepada segala bangsa, atau berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nubuat Yesus di Matius 5 ayat 18, kalimat di akhir ayat tersebut dikatakan sebelum semuanya terjadi. Nubuat itu digenapi atau terjadi pada saat Yesus mati. Jadi bangsa-bangsa lain di luar Israel bersama dengan bangsa Israel ikut menjadi anggota keluarga Allah dalam Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 13-14 dan ayat 24-28 dikatakan, hukum Taurat adalah penuntun bagi bangsa Israel atau Yahudi sampai Kristus datang.
Setelah Yesus datang, bangsa Israel atau orang Yahudi tidak lagi di bawah hukum Taurat atau penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi orang Israel atau orang Yahudi hingga Yesus datang sebagai manusia. Kita baca Roma 6 ayat 14, dikatakan, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma 7 ayat 6, sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh, bukan dalam keadaan lama, menurut huruf hukum Taurat. Galatia 2 ayat 16, bahwa tidak seorang pun dibenarkan melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Galatia 5 ayat 4 dikatakan, jika bangsa Israel atau Yahudi masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, mereka lepas dari Kristus dan di luar kasih karunia. Atau sama halnya dengan tidak menghargai pemberian Allah berupa kasih karunia melalui kematian Kristus atau Yesus. Mari kita perhatikan syarat-syarat dan kewajiban bagi orang-orang yang menghendaki sebagai penilik jemaat atau umum disebut gembala, pastor atau pendeta, termasuk para diaken di bawah hukum Kristus atau di dalam perjanjian yang baru. Yang pertama, 1 Timotius 3 ayat 1-6 dan Titus 1 ayat 5-9 dikatakan, orang yang menghendaki penilik jemaat atau pengatur rumah Allah menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik atau pengatur jemaat atau rumah Allah haruslah wajib tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, bukan hamba uang atau mencari keuntungan. Jadi di sini dikatakan salah satu persyaratan adalah suka memberi tumpangan. Jadi harus mempersiapkan diri sebelum menjadi seorang hamba Tuhan yang sejati. Yang kedua, Matius 10 ayat 7-8, Wahyu 22 ayat 17 dan 2 Korintus 11 ayat 7 dikatakan, Yesus perintahkan kepada para muridnya memberitakan Injil kabar keselamatan atau air kehidupan dengan cuma-cuma, karena mereka juga mendapatkan dengan cuma-cuma. 1 Petrus 5 ayat 1 dan 2, 1 Korintus 9 ayat 17 dan 18 dikatakan, menggembalakan kawanan domba dengan sukarela dan pengabdian diri sesuai kehendak Allah atau penyelenggaraan dari Allah atau perintah Yesus. Jadi bukan atas kehendak atau keinginan sendiri untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, para penilik atau pengurus rumah Allah atau hamba Tuhan harus atau wajib bekerja secara sekuler seperti para rasul sudah memberikan teladan yang wajib atau yang harus dilakukan oleh para hamba Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 9 dikatakan, para rasul bekerja agar tidak menjadi beban bagi siapapun di antara para domba atau jemaat Allah. Kisah para rasul 20 ayat 34 dan 35 dikatakan, para rasul bekerja keras selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, juga harus wajib membantu orang-orang yang lemah atau orang yang berkekurangan. Jadi selain memenuhi kebutuhan hidupnya, para rasul juga menggunakan hasil jerih payahnya
untuk membantu atau menolong orang-orang yang lemah atau yang berkekurangan. 2 Tesalonika 3 ayat 7 dan 8 dikatakan, para rasul bekerja siang malam sebagai teladan yang harus wajib diikuti oleh semua para hamba Tuhan. Mengapa seorang yang menginginkan pekerjaan yang indah sebagai penilik, pengatur rumah Allah, rela berkorban baik fisik maupun materi, dan wajib memenuhi persyaratan dan kewajiban sesuai petunjuk Alkitab? 1 Petrus 5 ayat 4 dikatakan, upahnya mahkota kemuliaan. Jadi bukan gaji, pensiun, atau mengelabui jemaat dengan ajaran yang menyesatkan, menuduh jemaat Kristen sebagai perampok, pencuri, penjahat, mental komunis dengan dalih menipu Tuhan. Justru sebaliknya, Anda-andalah yang mengelabui jemaat Kristen sebagai seorang upahan yang menggunakan ayat-ayat Alkitab yang tidak sepatutnya diterapkan kepada jemaat Kristen. Jadi saya berharap bertobatlah. Demikian penjelasan ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan share agar saudara mendapatkan informasi fakta kebenaran Alkitab dari channel ini. Terima kasih.